Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ilma taharatan lin nufus wa nuran lil basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shahibul burhan. Allahumma sholli wa sallim ala rasulikal karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmatnya, hidayahnya, serta anugerahnya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan, dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah seseorang yang mau mempelajari Al-Quran dan juga ikut mengajarkannya kembali kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib dan juga isya yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan malam yang mulia ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tafsir kita dengan kitab Tafsir Al-Quran Al-Azim karya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada kesempatan malam ini kita kembali akan melanjutkan bacaan dengan tafsir dari surat Al-Baqarah 184, ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, menyambung kembali tafsir dari surat Al-Baqarah 184 yang sudah kita baca dan sampaikan pada pertemuan yang lalu, di mana Imam Ibnu Katsir di dalam kitab tafsirnya menjelaskan ibadah puasa itu dalam pensyariatannya sama dengan ibadah sholat dari segi tahapan. Ada 3 tahapan, yaitu sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala wajibkan kepada kita melalui 3 tahapan. Begitu juga puasa di bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkannya kepada kita melalui 3 tahapan. Oleh sebab itu, Imam Ibnu Katsir menukilkan sebuah riwayat yang ada di dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Nabi Mu'az bin Jabal radhiyallahu an, di mana beliau berkata, uhilatis sholatu salasata ahwalin wa
uhilla siyamu salasata ahwalin. Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita sholat melalui 3 tahapan, sebagaimana yang juga Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada kita puasa dalam 3 tahapan. Amma ahwalu sholati fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qadimal madinata wa huwa yusalli sab'ata asyara syahran ila baitil maqdis. Tahapan pertama dari syariat sholat, setibanya Nabi Muhammad ke kota Madinah, beliau mengerjakan sholat selama lebih kurang 17 bulan menghadap ke arah Baitul Maqdis. Summa innallaha azza wa jalla anzala alaihi, baru kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepada Rasulullah surat Al-Baqarah ayat 144. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat tersebut yaitu surat Al-Baqarah 144 menjadi perintah bagi Rasulullah untuk balik menghadap ke Ka'bah setelah sebelumnya Nabi sempat sholatnya selama 17 bulan hanya menghadap ke Baitul Maqdis. Kata sahabat Nabi Mu'az bin Jabal, fawajjahallahu ila Makkah wa hadha huwa haulul awal. Maka semenjak turunnya ayat tadi, Rasulullah pun mulai menghadap ke arah Ka'bah di kota Mekah, dan ini merupakan tahapan pertama dari syariat sholat yang dikerjakan sama Nabi. Waqala, selanjutnya Mu'az bin Jabal juga menjelaskan kepada kita, wa kanu yajtami'una lis-sholati wa yu'zinu biha ba'duhum ba'da hatta naqasu aw kadu yanqasun. Dulu sebelum adanya syariat azan. Jadi syariat azan itu Bapak Ibu pada tahun 2 Hijriah. Sebelumnya bagaimana tata cara mengumpulkan orang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah 5 waktu? Mu'az bin Jabal menjelaskan kepada kita, wa kanu yajtami'una lis-shalah. Para sahabat Nabi kalau mau berkumpul untuk melakukan ibadah sholat, wa yu'zinu biha ba'duhum ba'da, saling beritahu antara satu dengan yang lain. Nabi Muhammad misalnya sudah tahu ini sudah masuk waktu sholat duhur, Nabi Muhammad beritahu ke salah seorang sahabat itu kemudian mengajak orang lain untuk juga ikut melakukan sholat berjamaah. Sahabat yang diajak ini kemudian juga mengajak orang lain lagi untuk juga ikut serta mengerjakan sholat berjamaah. Tentu cara yang tidak sangat efisien, sehingga kata Mu'az bin Jabal, hatta naqasu aw kadu yanqusun, sampai-sampai sebagian sahabat berinisiatif memukul kentongan sebagai tanda kalau waktu sholat sudah masuk. Kalau dulu mungkin kita di Aceh peh takbu, Bapak Ibu ya. Saya kecil masih ada itu. Akhir tahun 80-an ya, di tempat kami tinggal di atas daya tanah itu masih ada itu peh takbu. Kalau sudah azan sholat maghrib tidak cukup, pukul lagi beduk, begitu juga nanti azan sholat isya, setelah itu pukul lagi beduk. Jadi hampir seluruh masjid di tempat kita dulu ada tambu, ada beduk ya, itu tradisi yang sudah hilang sekarang karena dengan teknologi pengeras suara sepertinya lebih efisien daripada memukul beduk atau tambu ya. Jadi dulu sahabat Nabi berinisiatif untuk memberitahu kalau sudah
masuk waktu sholat. Hatta nakasu al-kadu yang kusur, sebagian mereka pukul itu beduk, atau hampir saja sebagian mereka melakukan itu, ya. Summa inna rajulan minal ansar, sampailah suatu hari seorang sahabat Nabi dari kalangan Ansar, yuqalu lahu, yang bernama Abdullah bin Zaid, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau di hari itu mendatangi Nabi. Faqala ya Rasulullah, kemudian Abdullah bin Zaid pun berkata, wahai Rasulullah, inni ra'aitu fima yaran na'imu, walau qultu inni lam akun na'iman la sadaqtu anni baina ana bainan na'im wal yaqdan. Orang ini bilang kemudian di hadapan Nabi, ini ra'aitu fima yaran na'im, saya bermimpi seperti layaknya orang-orang tidur yang lain. Walau kuntu, seandainya saja saya berkata, inni lam akun na'iman la sadaqtu, seandainya saya tidak dalam keadaan tidur, pasti yang aku lihat itu aku sendiri yang akan lebih mempercayai. Jadi seperti nyata, mimpinya itu seperti nyata Bapak Ibu, ya. Ani baina ana wa bainan naimi wal yaqda, saya di antara terlelap dalam tidur dan seperti juga terjaga. Jadi mimpi yang seolah-olah nyata. Inni ra'aitu, atau inni ra'aitu syakhsan alaihi thawban al-akhdar, aku melihat di dalam mimpi itu ada dua orang laki-laki yang menggunakan dua pakaian yang berwarna hijau. Bahagian atasnya berwarna hijau, bahagian bawahnya juga berwarna hijau. Jadi Bapak Ibu kalau bermimpi ketemu dengan orang yang menggunakan pakaian hijau, tandanya baik. Seperti banyak para ulama Bapak Ibu, kalau sudah berselawat banyak kepada Rasulullah atau juga buat kasidah puji-pujian kepada Rasulullah, itu pasti malamnya mimpi ada selendang hijau yang disebut dengan burdah dilempar. Entah siapa yang melemparnya. Menurut keyakinan para ulama, itu sebagai tanda ridhonya Nabi terhadap qasidah pujian yang kita dendang dan kita salawatkan. Maka di Aceh ini Bapak Ibu kalau musim Maulid pasti ada qasidah Barzanji yang dibacakan. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurih. Itu potongan daripada qasidah Barzanji yang sering kita dengar di bulan Maulid, ya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, di malam hari Abdullah bin Zaid melihat di dalam mimpinya, inni ra'aitu syakhsan alaihi thawbani akhdaran, ada dua orang sosok yang tidak aku kenali siapa dirinya, tapi mereka berdua sama-sama menggunakan dua pakaian yang berwarna hijau. Bahagian atasnya berwarna hijau, bahagian bawahnya juga berwarna hijau. Fastaqbalil qiblata, kedua laki-laki itu kemudian menghadap kiblat. Faqala, sambil kemudian dengan suara yang kencang mereka melantunkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, sampai akhir daripada kalimat azan yang musanna, dua-dua kali. Maknanya setiap kalimat diulang dua kali oleh dua sosok orang tersebut, ya. Hatta farigha minal adzan, sampai kalimat azan itu selesai. Yang hari ini kita tahu Bapak, syariat azan itu didapati oleh Nabi melalui mimpinya para sahabat, ya, bukan mimpinya Nabi. Nah, maka Bapak Ibu ada di dalam ajaran syariat kita
syariat-syariat tertentu itu disampaikan sama Allah tidak melalui ayat Al-Quran, tidak juga melalui hadis Nabi, tapi disampaikan kepada kita melalui perantara mimpi, baik mimpinya Nabi ataupun mimpi para sahabatnya Nabi. Kita sembelih kurban tiap tahun waktu hari raya Idul Adha, syariat itu dari mimpinya Ibrahim. Inni ara fil manami anni azbahuka fandur madza tar. Sampai hari ini kita masih melakukan syariat itu. Begitu juga azan Bapak Ibu, itu syariat bahkan melalui perantara mimpinya para sahabat Nabi, dan kemudian diaminkan sama Rasulullah. Nabi minta kemudian Abdullah bin Zaid mengajarkan kalimat yang ia dengar di dalam mimpi itu kepada Bilal, dan Bilal lah yang pertama sekali mengumandangkan kalimat-kalimat tersebut untuk memanggil orang lain mengerjakan ibadah sholat. Maka Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, hatta farigha minal adzan, sampai selesai dari keseluruhan kalimat azan, summa amhala sa'atin, kemudian ada jeda waktu sejenak, ya, ada jeda waktu sesaat atau sejenak, summa qala mislan ladzi qala, kemudian dua sosok orang tadi bangun lagi dan mengucapkan kalimat yang persis sama dengan kalimat yang sebelumnya dia ucapkan. Ghaira annahu yazid fi dzalik, melainkan ada sedikit tambahan pada saat kedua kali dua sosok tadi mengumandangkan azan dengan kalimat qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, yang lainnya sama. Ya Allah Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Itu aja yang berbeda, ada tambahan, ya. Nah, maka Bapak Ibu, azan itu di dalam kesepakatan para ulama boleh dikumandangkan lebih daripada satu orang. Misalnya dalam bersamaan ada 2, 3, 4, 5 muazzin itu boleh. Nah, di Suriah kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Masjid Jami Damaskus, masjid terbesar di kota Damaskus itu namanya Masjid Jami Damaskus. Azannya itu 9 orang Bapak Ibu. Sholat 5 waktunya, azannya, muazzinnya 9 orang. Iqamahnya baru 1 orang nanti. Tapi muazzinnya 9 orang. Dan yang hebatnya lagi, suaranya itu sama frekuensinya, tinggi sama tinggi, rendah sama rendah. Tidak ada satu yang menyusul yang lainnya. Tidak ada Bapak Ibu. Hebat kali, kayaknya sudah well training, sudah dilatih betul itu ya para muazzinnya, sehingga bisa seirama dan senada saat mengumandangkan azan. Ya, kalau di Jawa itu, kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Masjid Kudus di Demak, ya, di Masjid Kudus di Demak itu Bapak Ibu muazzinnya 9 orang juga. Kalau sudah dikumandangkan azan, tapi itu Jumat. Kalau di Kudus itu cuma Jumat saja muazzinnya 9 orang, yang lain muazzinnya 1 orang. Khusus untuk sholat Jumat muazzinnya 9 orang. Nah, nanti jangan sampai ada ngomong itu bid'ah, kan dulu di zaman Nabi Bilal bin Rabah. Jangan ada yang ngomong itu ya. Nah, bahkan syariat azan saja langsung diajari oleh 2 sosok yang nanti Nabi Muhammad mengkonfirmasi 2 sosok yang dilihat sama Abdullah bin Zaid itu adalah malaikat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala utus melalui mimpinya Abdullah bin Zaid untuk mengajarkan kepada kaum muslimin kalimat azan, ya. Jadi syariat azan itu Bapak Ibu, yang pertama terletak kepada kencangnya suara. Memang azan itu harus kencang suaranya. Orang yang pelan suaranya itu makruh jadi muazzin. Nah, maka Nabi Muhammad pilih Bilal. Orang Afrika itu Bapak Ibu, saya di Mesir kan di asrama itu.
ya, bersama dengan orang Afrika dari berbagai macam negara. Ada Niger, Nigeria, ada Kamerun, ada Ghana, ada Cote d'Ivoire atau Pantai Gading, ya, macam-macam. Itu suaranya nggak pakai mikrofon kencang. Jadi kalau mati listrik di Mesir itu, pasti yang ditunjuk jadi imam sholat itu orang Afrika. Nggak usah pakai mikrofon mereka. Suaranya kencang orang Afrika itu. Orang kulit hitam itu beda dengan kita, suaranya kuat. Dan yang pertama itu tadi Bapak Ibu, azan itu syiarnya di mana letaknya? Ya tadi harus dinyaringkan, harus dikumandangkan. Ya, kalau perlu mikrofonnya banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, azan itu harus sahut menyahut. Dulu di Mesir waktu saya di tahun 2004 sampai 2009 ada Menteri Wakaf Mesir. Kementerian Wakaf di Mesir itu fungsinya lebih kurang mirip dengan Kementerian Agama di kita. Bedanya nggak jual kuota haji aja. Bedanya itu. Ya, jadi yang jadi Menteri Awqaf itu Bapak Ibu, nama beliau Profesor Dr. Hamdi Zakzouk, salah satu dosennya Al-Azhar. Jadi beliau mewacanakan di Mesir itu ada satu radio milik pemerintah, atau lebih tepatnya milik Al-Azhar, ya, dikelola bersama dengan pemerintah. Nama siaran radio itu Izaatul Qur'anil Karim. Isinya lantunan bacaan ayat Al-Quran, bacaan hadis Nabi, ceramah agama, nggak ada dangdut, nggak ada. Kalau Baitur Rahman kita ada dangdut. Nah, percaya nanti dengarlah. Kalau buka puasa atau sahur, Bapak Ibu kan butuh itu seringnya itu putar Baitur Rahman. Sambil nunggu itu ada dangdut pula. Baitur Rahman kita ya. Agak aneh itu, agak lain itu. Radio punya masjid tapi ada dangdut itu kan agak lain itu. Di Mesir ada itu Izaatul Qur'an Karim tapi nggak ada dangdut, lantunan ayat suci Al-Quran. Nah, Profesor Dr. Hamdi Zakzouk itu mewacanakan azan itu melalui satu corong. Bagi daerah yang punya kesatuan waktu yang sama, misalnya Kairo atau Banda Aceh kan sama itu waktunya ya, beda. Mungkin Banda Aceh dengan Los Mawe itu ada selisih 3-4 menit ya kan? Di sana dulu maghrib, baru belakangan kita maghrib karena kita ujung barat. Tapi di daerah yang sama waktu sholatnya itu satu corong, azannya cukup diputar melalui radio Izaatul Qur'anul Karim. Yang lain nggak usah azan, muazzinnya satu saja. Pendapat itu ditentang oleh ulama-ulama lain di Mesir. Kenapa? Karena Bapak Ibu, kalau azan itu melalui satu corong, menyalahi prinsip disyariatkannya azan. Apa prinsip disyariatkannya azan? Sahut menyahut. Maka kita yang dengar azan kan diminta sama Nabi untuk menyahut dengan kalimat yang sama seperti yang diucapkan oleh muazzin. Idza sami'tumun nida faqulu mislama qala muazzin. Kalau kalian mendengar suara azan dikumandangkan, jawablah seperti kalimat yang sama kalian dengar dari muazzin. Nah, syariat azan seperti itu Bapak Ibu. Dan belakangan baru kita sadar, ternyata dalam 24 jam itu tidak pernah putus azan. Ya, 2 jam yang lalu kan maghribnya di Papua, ya kan? Kita belum maghrib Pak, 2 jam yang lalu. Papua sudah maghrib. Kemudian jalan dari Papua menuju ke Flores, Kepulauan Flores itu, ya. Kemudian masuk ke Sulawesi. Waktu Indonesia Tengah sudah itu. Dari Sulawesi pindah ke Kalimantan, dari Kalimantan pindah ke Pulau Jawa, Pulau Jawa Sumatera, Sumatera dari Lampung, Lampung pindah Palembang, Palembang pindah Riau, Riau pindah Padang, Padang pindah Sumatera Utara, Medan, Medan pindah ke Tamiang, Tamiang ke Sumatera, sampai Banda Aceh sampai dan terus. Seperti itu Bapak Ibu, nggak akan putus sampai hari kiamat. Maka nanti ciri-ciri hari kiamat itu apa? Nggak ada lagi orang sholat Bapak Ibu.
Nah, selama kita masih rajin mengumandangkan azan, insya Allah hari kiamat gak akan datang. Nanti hari kiamat itu azan gak ada lagi, ya orang sholat apalagi orang ngaji sudah gak ada lagi yang bisa baca Al-Quran di zaman itu. Nah maka oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setelah mendengar kesaksian Abdullah bin Zaid di dalam mimpinya, dia bertemu dengan dua sosok yang mengajarkan kepada dia kalimat azan dan iqamah. Apa kata Nabi? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pun bersabda, "Alimha Bilalan falyu'adzinu biha." Tolong ajarkan Bilal kalimat yang kau dengar di dalam mimpimu tadi. Falyu'adzinu biha. Moga-moga Bilal bin Rabah bisa menggunakan kalimat-kalimat itu dalam azannya. Jadi muazzinnya bukan Abdullah bin Zaid. Nah, itulah hebat Nabi. Nabi memberikan amanah kepada orang yang memang tepat untuk menyandang amanah itu. Untuk muazzin nggak cocok Abdullah bin Zaid, perantara mimpinya aja beliau. Tapi muazzinnya kemudian diberikan kehormatan itu kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Bahkan Nabi Muhammad sendiri Bapak Ibu tidak pernah mengumandangkan azan. Ada beberapa perkara agama itu yang Nabi tidak pernah melakukannya. Salah satunya tadi yang mengumandangkan azan, mengumandangkan iqamah tidak pernah dilakukan sendiri oleh Nabi, melainkan oleh para sahabat-sahabatnya Nabi. Fakana Bilal awwalu man adzana biha, dan Bilallah orang yang pertama sekali mengumandangkan azan dengan kalimat yang kita kenali dengan hari ini ya. Qala wa ja'a Umar, kemudian kata Muaz lagi, datang Umar setelah itu. Setelah Abdullah bin Zaid mengajarkan kalimat azan kepada Bilal, tidak lama kemudian Umar bin Khattab juga datang. Faqala ya Rasulullah, kata Umar bin Khattab, innahu qad tafa bi misral ladzi tafa bi. Saya juga melihat yang sama di dalam mimpi semalam seperti yang barusan dituturkan sama Abdullah bin Zaid, ghaira annahu sabaqani. Tapi Zaid terdahulu menceritakannya kepadamu. Fahadha halatus saniyah, dan ini tahapan yang kedua disyariatkannya sholat kepada kita. Jadi sholat dahulu Bapak Ibu nggak pakai azan dan nggak pakai iqamah, dan azan itu cuman sunnah dalam sholat wajib 5 waktu. Selain sholat wajib 5 waktu jangan pakai azan. Sholat Idul Fitri, Idul Adha nggak ada azan itu Bapak Ibu. Terus gimana juga memberitahu orang lain ini sudah mau masuk waktu sholat, banyak-banyak takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kalau minta jamaah yang sudah datang untuk bangun gimana? Cukup dengan kalimat as-salatul jami'ah. Kemarin kan sholat gerhana 2 minggu yang lalu. Pada pengajian di sini kita sholat gerhana di Masjid Lambuku. Itu panitia BKM mestinya mau kumandang azan. Saya bilang nggak boleh. Itu sholat sunat, nggak ada azan. Ya. Azan itu cuma dipakai untuk sholat wajib. Ada satu pengurus, tapi kan boleh azan di luar sholat wajib, boleh, cuma 5 perkara, nggak lebih. Yang pertama, saat kelahiran anak bayi itu pengajian kami sama Prof. Tongku itu ya di Masjid Hashimiyah. Saat bayi lahir, sunnah azan di telinga kanan, sunnah iqamah di telinga kiri. Nah ini yang pertama. Yang kedua, saat orang mati. Bapak Ibu kan pernah lihat, kalau ada orang meninggal dunia, mayatnya diletakkan di liang lahat. Kemudian sunnah Ahlul Bait atau siapapun lah yang ditunjuk untuk mengumandangkan azan dan juga iqamah, karena posisi mayat itu laksana orang yang sholat, bersedekap dia Bapak Ibu ya. Nah,
itu yang kedua. Bukan azan untuk sholat sunnah, nggak ada itu ya. Nah, tapi selain daripada sholat, benar ada tuntunan di dalam hadis dalam 5 keadaan tadi. Orang tenggelam, Bapak Ibu, ada orang tenggelam, carinya gimana? Paling gampang itu kumandangkan azan. Dan yang lebih afdal lagi yang kumandangkan azannya orang tuanya atau kerabatnya. Siapa yang mengumandangkan azan di telinga kanan dan iqamah di telinga kirinya waktu lahir, dia yang paling afdal untuk mencari orang tenggelam dengan kalimat azan dan iqamah. Pasti orang yang kita cari itu nyahut dia Bapak. Kenapa? Kalimat pertama yang dia dengar waktu lahir kalimat apa? Azan. Gitu juga waktu dia udah mati, pasti azan yang dia dengar. Nah, maka para ulama berdasarkan hadis itu bilang kalau ada orang tenggelam, cari yang paling gampang, cari siapa yang dulu yang azannya. Oh, kalau sudah meninggal dunia apa boleh buat, siapa yang ditunjuk ya. Tapi kalau ada cari naik boat azan Allahu Akbar itu nongol itu jenazah. Dalam hadis seperti itu. Yang keempat, saat gempa alam atau bencana alam, gempa yang goyang, Bapak Ibu jangan lari, azan dulu ya kan? Biasanya kan kalau gempa takut tsunami kita larinya ke gunung. Ya, itu beberapa keadaan yang kita disunahkan mengumandangkan azan di luar daripada sholat. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan dahulu bacaan kita pada kesempatan malam ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan kembali ya bacaan kita, tahapan-tahapan Allah mensyariatkan ibadah sholat kepada kita, nanti juga sebagaimana tahapan-tahapan Allah dalam mensyariatkan ibadah puasa kepada kita semua. Semoga apa yang telah kita sampaikan pada kesempatan malam ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun min